Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Astina NIM 224.002 ANE Prodi Administrasi Negara semester 4. Baik, saya akan menjelaskan struktur organisasi pemerintah daerah yang merupakan penyelenggara pemerintah di daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Struktur organisasi terdiri dari kepala daerah, gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten, wali kota untuk kota. Tugasnya adalah memimpin penyelenggara pemerintah daerah, menetapkan kebijakan daerah, mengelola APBD, membina dan mengawasi perangkat daerah. Kepala daerah, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota tugas membantu kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan, mengkoordinasikan perangkat daerah, melaksanakan tugas yang diberikan daerah. DPRD, fungsi legislasi, membentuk peraturan daerah, anggaran, membahas APBD, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah, tugasnya membantu kepala daerah dalam berkoordinasi pada administrasi pemerintah, menyusun kebijakan daerah, mengkoordinasikan perangkat daerah, dinas daerah melaksanakan urusan pemerintah tertentu seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas PUPR, dinas perhubungan, dinas lingkungan hidup. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang seperti Bapeda, BKD, BPKAD, Inspektorat Daerah bertugas melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggara pemerintah daerah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab kepada bupati, wali kota melalui sekda, kelurahan dan desa. Kelurahan dipimpin oleh lurah, desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat. Dinamika otonomi daerah NTB. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi NTB dan pemerintah kabupaten atau kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai potensi daerah. Satu, perkembangan positif otonomi daerah di NTB, peningkatan pelayanan publik. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi, kependudukan, dan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat NTB. Pengembangan pariwisata otonomi daerah mendorong pengembangan destinasi wisata seperti kawasan ekonomi khusus Mandalika, Gunung Rinjani, Gili Trawangan. Pariwisata menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Memperdayaan desa, dana desa dan kebijakan desentralisasi memperkuat pembangunan desa melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan UMKM, pemerintah daerah dapat mengembangkan sektor unggulan seperti kerajinan, tenun khas Lombok dan Sumbawa, industri pangan lokal, pariwisata berbasis masyarakat. Tantangan otonomi daerah di NTB. 1. Keterbatasan pendapatan asli daerah PAD. Sebagian besar kabupaten atau kota NTB masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat sehingga ruang fiskal daerah relatif terbatas. Kesenjangan pembangunan antar wilayah, masih terdapat perbedaan pembangunan antar wilayah perkotaan atau pendesaan serta antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. 3. Kualitas sumber daya manusia aparatur, masih diperlukan peningkatan kapasitas ASN dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan publik. 4. Infrastruktur yang belum merata. Beberapa wilayah masih menghadapi keterbatasan jalan dan jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan. Pengelolaan lingkungan NTB menghadapi tantangan pengelolaan sampah, kerusakan hutan, bencana alam seperti gempa, banjir, dan kekeringan.
6. Koordinasi pemerintah daerah, sinkronisasi program antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan hingga desa masih perlu diperkuat agar pembangunan lebih efektif. Analisis penerapan otonomi daerah di NTB telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, pelayanan publik, dan pengembangan potensi daerah terutama sektor pariwisata dan UMKM. Namun keberhasilan otonomi daerah masih dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD, memperkuat kualitas SDM, aparatur, mengurangi kesenjangan pembangunan, serta meningkatkan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.